lengkap apa yang disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu. Ya, Ibu Rita Wahyu, pemahaman beliau tentang kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu beliau mengatakan bahwa itu bukan trinitas, ya, trinitas, ya. Tapi itu adalah mengatakan yang trinitas itu ya Kejadian 1 ayat 1, atau yang dikatakan kata pada mulanya Allah menciptakan. Jadi kata Allah, kata Elohim, ya, kata Elohim. Nah, itu yang dikatakan trinitas. Tapi kalau kata kita itu tidak. Nah, jadi baiklah kita menjadikan manusia dengan alasan berbeda. Kalau di ayat Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan. Itu kata mencipta, itu kata bara. Bara itu adalah tunggal yang hanya dapat digunakan kepada Allah, tidak bisa kepada makhluk lain, ya, makhluk lain. Nah, ini tunggal, ya, kata kerja tunggal, ya. Nah, kemudian Allah Elohim, berarti trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat di situ. Nanti kalau kita lihat ada Allah melayang-layang, ruach Elohim, ya, ruach Elohim, ya. Jadi itu. Nah, itu yang menurut beliau yang benar-benar trinitas. Tapi kalau kata kita di Kejadian 1 ayat 26 itu bukan kata kita, tetapi itu adalah menunjukkan ajakan Tuhan kepada malaikat. Nah, ajakan Tuhan kepada malaikat bukan menciptakan tapi menjadikan. Ya, karena di situ tidak ada kata menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, berarti menurut rupa bukan rupa Allah lagi, rupa malaikat. Nah, ini yang hari ini kita coba pelajari bersama-sama. Dan juga ada juga satu hamba Tuhan, ya, di YouTube juga yang mengatakan, ya, bahwa kata kita itu adalah ajakan, ya, ajakan Tuhan itu adalah sidang. Disebut dengan sidang ilahi, ya, sidang ilahi, yaitu sidang, ya, sidang di mana Bapa sedang bersidang di sorga, ya, bersidang di sorga, ya, mengajak para malaikatnya, ya. Jadi ada diskusi gitu, ya, ya, barangkali minta pendapat dari malaikat begitu, ya, dari malaikat, ya, bagaimana menjadikan manusia. Nah, jadi, nah, ada dasar Alkitab yang lain juga digunakan, ya, di kitab Yesaya, ya, itu bahwa itu menunjukkan satu ajakan diskusi gitu, ya, atau konferensi gitu, ya. Namanya konferensi itu kan berarti keputusan itu bukan hanya di satu orang gitu, ya, tapi keputusan itu di seluruh peserta konferensi. Nah, kalau begini berarti pada saat mengatakan kata kita itu konferensi, nah berarti keputusan itu bersama, ya, Bapa dan malaikat gitu, ya. Nah, ada yang mengatakan juga di sini nggak ada terlibat Yesus, tapi di sini adalah Bapa, Roh Kudus, malaikat. Nah, tapi ada juga katakan tidak ada Roh Allah dan juga tidak ada Yesus atau anak, tetapi itu Bapa hanya dengan malaikat begitu, ya. Nah, atau dia katakan di sini adalah Allah, manusia, dan malaikat begitu, ya. Nah ini kan pandangan-pandangan yang sekarang ini ada, ya. Coba kita pahami apakah benar demikian, ya. Oke. Menurut yang saya pahami, saya pelajari kata kita yaitu dengan memaknai makna teologis istilah kata kita, ya. Ya, oke. Dimulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, untuk membuktikan bahwa Elohim adalah Tuhan Allah yang Esa, terlihat melalui penggunaan kata kerja, yaitu kata kerja bara. Ini yang sebutkan tadi, kata kerja bara dengan bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal. Nah, yaitu menjelaskan bahwa sang pelaku tindakan menciptakan yaitu siapa? Elohim. Elohim yang adalah Allah yang Esa, bukan Allah yang jamak. Jadi kita menolak orang Kristen itu menyembah tiga Allah, ya. Bapa atau Allah, Yahweh adalah Allah sendiri, Anak adalah Allah sendiri, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Tidak, ya, tidak. Ya, jadi di dalam
karya penciptaan ataupun mencipta, kata bara yang digunakan bentuk tunggal itu hanya mampu dikerjakan oleh Allah yang esa itu. Sekali lagi tidak dapat digunakan kepada ya yang lainnya, ya makhluk yang lainnya. Oke. Nah, jika Elohim adalah Allah yang jamak atau terdiri dari 3 Allah, maka tentunya kata kerja bara dalam Kejadian 1 harus berbentuk jamak juga. Jadi, nah ini kalau misalnya dipahami kata Elohim itu adalah Allah yang jamak atau politeisme, ya. Allah itu lebih dari 1 bahkan 3. Nah, dari Allah itu terdiri dari 3, harusnya gunakan juga di situ di Kejadian 1:1 itu berbentuk jamak. Ya, berbentuk jamak. Jadi dua-duanya jamak. Elohimnya jamak, kata baranya jamak. Ya kan itu. Nah ini tapi kenyataannya yang jamak itu hanya Elohim, bara tidak. Itu kata bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo begitu, ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian sebab menurut ketentuan kaidah gramatika dalam bahasa Ibrani Alkitab Perjanjian Lama, bahwa apabila pelaku tindakan atau subjek kalimat itu kata benda berbentuk jamak, nah ini penting untuk kita perhatikan, ya. Maka kata kerja terkait pun harus berbentuk jamak. Jadi dua-duanya harus jamak. Pelaku yang menciptakan dan juga kalimatnya harus jamak. Nah, minggu lalu kita sudah melihat belajar, ya, di pembelajaran yang minggu kedua, ya, bahwa ada karya yang dikerjakan dalam bentuk jamak, keterlibatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sebaliknya jika subjek kalimatnya berbentuk tunggal, maka kata ya kerja pun harus bentuk tunggal. Begitu, ya. Jadi gitu. Jadi harus dua-duanya tunggal. Kalau satu jamak, dua-duanya jamak. Kalau satu tunggal, dua-duanya tunggal, gitu. Jadi harus berbentuk tunggal. Nah, itu dalam kaidah bahasa Ibrani seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nah, secara gramatikal bahasa Ibrani, subjek berbentuk jamak tidak diperbolehkan menggunakan kata kerja bentuk tunggal, itu bertentangan. Ya, begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi saya ulang lagi, kalau subjek berbentuk jamak, subjeknya, pelakunya berbentuk jamak, maka kata kerjanya itu tidak diperbolehkan kata tunggal. Jadi harus sama-sama dengan jamak. Sebaliknya, subjek kalimat berbentuk tunggal harusnya dipadankan dengan kata kerja berbentuk tunggal. Ya. Nah, berbentuk tunggal, bukan kata kerja bentuk jamak, ya, berbentuk jamak. Oke. Nah, ini ada kaitannya dengan Kejadian 1:1 tadi itu, ya. Oke, kita perhatikan. Mengapa dalam konteks penciptaan terjadi fakta bahwa kata benda yang berbentuk jamak yaitu Elohim menjadi subjek untuk kata kerja bentuk tunggal yaitu kata bara. Ya, kata bara. Ya. Jawaban teologisnya adalah bahwa Roh Kudus, ya, ini Roh Kudus mengilhami dan menyuruh Musa untuk menulis bahwa pelaku penciptaan alam semesta bukan Allah yang jamak. Bukan Allah yang jamak, tetapi Tuhan yang esa, seperti di Ulangan 6:4, Allah itu esa. Ya, Allah itu esa. Nah, namun Allah yang esa itu memiliki 3 pribadi yang jamak. Ya, 3 pribadi yang jamak. Nah, jadi ini jelas sekali. Kadang orang bisa mengatakan, kenapa bara itu dikatakan bara itu hanya kata bara itu adalah menunjuk kepada Allah yang tunggal atau Allah yang esa. Allah yang esa. Nah, diyakini ini adalah suatu pengilhaman yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus kepada Musa, ya, Musa. Tetapi di dalamnya ada 3 pribadi yang berbeda, ya, berbeda. Oke. Nah, dengan demikian gagasan esa yang dimaksud dalam kata Elohim itu bukan esa secara absolut. Ya, bukan esa secara absolut, melainkan esa yang bersifat unitas. Ya, atau unity, yaitu esa yang memiliki sejumlah elemen.
yaitu 3 pribadi yang ilahi, ya, yang kita kenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Nah itu, jadi sangat jelas. Jadi memang kemarin saya sudah sampaikan pembuktian, ya, pembuktian adanya Elohim, yaitu Elohim dan Elohim yaitu kejamakan, dan juga pembuktian keesaan yaitu tunggal, ya, yaitu Eloah atau kata El. Bagaimana Eloah atau El itu dipadukan dengan kata Im, ya. Eloah Allah yang tunggal, ketika ditambahkan Im berarti Allah yang dikatakan 3 pribadi, ada terdiri di situ elemen, yaitu 3 pribadi ilahi yang kita kenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Baik. Nah, coba apa yang dikatakan oleh Charles Ryrie dalam bukunya, ya. Yang buku yang ditulis yaitu istilah Elohim merupakan nama keilahian. Jadi Elohim itu adalah nama keilahian dari Allah yang benar, ya, yang memiliki arti yang esensial, yaitu sang penguasa yang kuat. Jadi kata pengertian dari kata Elohim itu adalah sang penguasa yang kuat. Nah, kata Elohim yang berbentuk jamak menekankan tentang kemuliaan, kuasa, dan otoritas yang sempurna dan melimpah yang dimiliki oleh Allah Tritunggal. Jadi Bapa memiliki kemuliaan, kuasa, dan juga memiliki kuasa, otoritas. Demikian juga Anak atau Yesus Kristus, demikian juga Roh Kudus, ya. Jadi punya kemuliaan yang sama, kuasa yang sama, otoritas yang sama, ya. Dikatakan penguasa yang kuat, sama-sama penguasa yang kuat, gitu. Nah, makanya nanti kalau kita perhatikan ajaran yang mengatakan tidak ada setara antara Bapa dengan Anak, Bapa lebih tinggi atau Allah yang mayor, Yesus Kristus lebih rendah ataupun Allah yang minor, gitu, ya. Nah, itu tentu pemahaman orang tertentu, ya, buat saya sendiri akan menolak hal itu, bahkan sudah menolak ajaran itu. Nah, kemudian lanjut dikatakan oleh Charles Ryrie, sedang kata kerja bara itu menjelaskan daya yang tidak sembarangan daya, tapi energi supranatural yang tidak ada di makhluk lain, tidak ada di ciptaan yang lain. Itu hanya ada pada Allah, ya. Ini kreativitas aktif dari Allah Tritunggal, yaitu dalam menciptakan alam semesta. Ya, belakang ini viral, ya, di Logos dan Kenosis yang sudah berjilid-jilid itu, seminggu yang lalu yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta dalam perjanjian lama, ya. Apakah benar demikian? Nah, lalu bagaimana mengartikan kata Elohim? Ya, kata Elohim, kalau memang Anak Yesus tidak terlibat di dalam penciptaan, ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama, benarkah seperti ini? Jadi ini adalah dikatakan memiliki energi yang supranatural yang dimiliki oleh Allah Tritunggal, ya. Berarti sama-sama terlibat dalam penciptaan. Ya, oke. Nah, jadi sudah jelas kata Elohim adalah kata yang bergagasan tunggal, yaitu kata El, ya. Namun memiliki elemen yang jamak. Maka akhiran jamak yaitu Im digunakan pada akhiran kata kerja Elohim dari kata El atau Eloah ditambah dengan Im, Elohim. Ya, itu. Nah, sedangkan kata kerja bara ini berbentuk tunggal, menegaskan bahwa yang menciptakan alam semesta dan bumi serta galisinya adalah Allah yang esa. Ya, Allah yang esa, yaitu ya Allah yang tunggal. Jadi Allah itu satu. Ya, Yesus mengajarkan itu, Paulus mengajarkan itu, ya, para nabi mengajarkan itu, Abraham mengajarkan itu. Di dalam perjanjian lama mengajarkan itu Allah yang esa. Ya, Allah yang esa, yaitu kata Echad. Ya, Echad. Oke. Baik. Nah, sebagai kesimpulannya, nama Elohim itu mengandung pengertian bahwa Tuhan Allah sang pencipta adalah esa. Ini kita pahami dulu nih, ya. Jadi sekali lagi Elohim yang mengandung pengertian bahwa Tuhan
Allah sang pencipta itu adalah esa. Jadi tidak ada Allah-Allah gitu ya, atau beberapa Allah. Nah, namun memiliki pribadi lebih dari satu, yaitu 3 pribadi yang berbeda. Ya, berbeda. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh Nathan yang kita kemarin dengar itu ya, seorang sekretaris gereja Yesus Kristus Allah yang esa, ya, menolak Allah Tritunggal ya. Dia katakan Bapa adalah Allah, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, ya. Nah, ketiganya adalah Allah, Bapa adalah anak, anak adalah Bapa, Roh Kudus adalah anak, dan seterusnya. Jadi tidak ada 3 pribadi, hanya satu pribadi dan dengan peran yang berbeda, ya, peran yang berbeda. Bapa sebagai pencipta ataupun perencana keselamatan, lalu Yesus adalah yang merealisasikan keselamatan itu di kayu salib, ya, dia harus mati. Lalu Roh Kudus ya yang menghibur, menguatkan, menolong. Nah, jadi itu hanya peran yang berbeda, bukan berarti ada 3 pribadi yang berbeda begitu ya. Jadi fungsinya. Nah, orang Kristen banyak juga punya pemahaman sampai hari ini seperti itu ya. Oke. Jadi kita perhatikan kata benda jamak Elohim sesungguhnya menjelaskan bahwa secara ilahi Allah itu esa. Jadi secara ilahi Allah itu esa, atau bisa dikatakan Allah itu satu. Ya, satu. Jadi kita mengkanter menolak ajaran atau pandangan dari orang-orang tertentu, terutama dari saudara kita Muslim yang mengatakan kita ini penyembah Allah politisme atau lebih dari satu. Tidak, karena mereka tidak dapat memahami maksud dari kata esa dan jamak dalam Alkitab ya. Nah, jadi secara pribadi Allah itu jamak atau 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus ya, dan Roh Kudus. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan Kejadian 1 ayat 26, yaitu kata marilah kita menjadikan manusia. Nah, itu kata kita. Ya. Jadi sekali lagi ada pandangan yang menyatakan bahwa kata kita menunjuk kepada Bapa dan dewan surgawi. Siapa dia? Yaitu para malaikat ciptaan. Nah, sehingga Yesus dan Roh Kudus tidak termasuk di dalam pelaku penciptaan manusia. Itu. Jadi yang terlibat siapa di sini dewan surgawi ini? Nah, kita lihat bersama-sama. Ya. Jadi Yesus, Roh Kudus itu tidak termasuk di dalam penciptaan. Makanya Yesus itu ditolak sebagai terlibat dalam penciptaan. Ya, ajaran ES kan sekarang mengatakan demikian. Yesus tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta perjanjian lama. Oke. Nah, ada juga pendapat yang lain ya, bahwa kata kita menunjuk kepada Bapa, yaitu dengan manusia tertentu, baru dengan Roh Kudus. Sehingga Yesus tersingkir. Yesus tidak termasuk di situ sebagai pribadi yang mencipta. Wow, luar biasa. Ini lebih parah lagi kan? Ya, jadi ditiadakan, diabaikan Yesus sebagai pencipta. Makanya ada ajaran yang sekarang ini termasuk Jesuateo yang sudah kita dengar videonya kemarin dengan menggunakan dasar Alkitab Wahyu 3:14. Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan, artinya Yesus itu pertama dicipta sebelum segala sesuatu dicipta. Demikian juga saksi Yehova mengatakan hal yang sama. Ini seperti Arianisme ya, bahwa yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sulung, yang pertama dicipta. Baru Yesus dilibatkan setelah Yesus punya kuasa dari Allah, pemberian dari Allah, dia terlibat dalam penciptaan. Nah, itu. Bahkan Yesus itu dikatakan bukan pencipta alam semesta, yaitu hanya pencipta bagaimana memproses seorang menjadi lahir baru gitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Oke, penyesatan sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan iman Kristen? Dan juga yang saya pahami dan saya yakini ya, kebenaran Alkitab secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata kita adalah 3 pribadi ilahi. Ya, sekali lagi, ini penting, penekanan penting. Ya.
kebenaran Alkitab secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata kita adalah 3 pribadi ilahi, yaitu masing-masing setara, sederajat, sama di dalam keilahian. Ya, kalau dikatakan sehakikat, ya, kalau dikatakan sehakikat berarti ataupun dikatakan setara. Sehakikat dalam hal apa? Setara dalam hal apa? Salah satunya sama-sama maha kuasa, maha hadir, maha tahu, memiliki sifat yang kekal. Ya, nah itu tidak pernah berubah. Nah, jadi itu ada pada Bapa, ada pada Yesus, ada pada Roh Kudus. Jadi kemahakuasaan itu, kemahadiran, kemahatahuan, sifat yang kekal itu ada di 3 pribadi itu, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ya, oke. Nah, sekarang mari Bapak Ibu kita perhatikan ada 5 alasan dan argumentasi Alkitab yang meneguhkan keyakinan iman Kristen, keyakinan kita bahwa kita, jadi kata kita adalah 3 pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diperhatikan, ini menjadi argumentasi kita ketika kita berhadapan dengan jemaat ataupun orang lain yang mengatakan bahwa kata kita itu bukan menuju kepada Allah Trinitas, tapi menuju kepada ajakan Allah kepada malaikat, ajakan Allah kepada manusia. Yesus tidak terlibat di dalamnya. Nah ini, oke. Yang pertama, ya, ketiga pribadi itu setara. Ya, ketiga pribadi itu adalah setara. Seperti ada lagu pujian yang saya ciptakan itu, ya. Yesus Tuhan setara dengan Bapa, Yesus Tuhan yang maha kuasa, dan seterusnya. Ya. Jadi Yesus Tuhan setara dengan Bapa, maha kuasa sama maha kuasa, sama-sama maha tahu, sama-sama hadir, sama-sama kekal, dan yang lain sebagainya. Jadi kesetaraan dari 3 pribadi tersebut dinyatakan oleh kata kerja bahasa Ibrani, yaitu apa? Kata yang digunakan itu adalah kesetaraan itu kata na'ase. Kata na'ase. Arti dari na'ase itu baiklah kita menciptakan. Kalau tadi lembaga Alkitab memang menggunakan kata menjadikan, sehingga ini menjadi suatu alasan kata di situ bukan kata menciptakan tapi menjadikan. Misalnya saya menjadikan Pak Jeki Ganda, ya, ketua yayasan. Nah, bukan menciptakan. Nah itu. Jadi menjadikan. Jadi berarti saya bukan menciptakan ketua yayasan, tapi menjadikan. Nah, itu alasan dari Ibu Rita Wahyu kan begitu, ya. Jadi ini bukan kata menciptakan, tapi ini kata menjadikan. Ya, menjadikan. Jadi misalnya saya menjadikan Pak Stefanus jadi direktur pasca sarjana. Nah, bukan menciptakan kan? Ya, menjadikan berarti mengangkat begitu, ya. Oke, ya itu mudah-mudahan itu nubuatan Pak, ya. Ya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan jadi kata na'ase itu baiklah kita menciptakan sesuai dengan Kejadian 1:26. Nah, secara gramatikal partikel na yang dapat diawali kata yaitu diawali dengan kata na'ase kan, na'ase ada kata diawali dengan kata ya na. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan kalimat itu adalah jenis kalimat kohortatif, yaitu kalimat ajakan kepada orang pertama tunggal dan jamak. Jadi ajakan Bapa kepada pribadi yang kedua, pribadi yang ketiga, yaitu Anak dan Roh Kudus. Jadi ajakan kohortatif itu artinya ajakan kepada yang setara. Ya, kepada yang setara. Lalu siapa yang setara dengan Bapa? Apakah malaikat ciptaan itu setara dengan Tuhan? Apakah manusia ciptaan itu setara dengan Tuhan? Tidak. Namanya ciptaan itu tidak akan pernah menjadi setara dengan penciptanya. Ya, penciptanya. Masa mengajak malaikat untuk menciptakan manusia? Sehingga nanti Bapak Ibu kalau itu benar, kita ini diciptakan bukan menurut gambar dan rupa Allah, tapi berarti menurut gambar dan rupa malaikat. Karena malaikat yang diajak di situ. Nah, ya itu. Ya, oke. Lalu kita perhatikan. Nah, jadi dalam konteks
kata partikel na yang dimaksud merupakan kata ganti orang pertama. Nah, inilah fakta yang memperkuat dengan terjemahan yaitu Septuaginta ya, dari kata naase Ibrani kepada bahasa Yunani. Kata naase itu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi poisomen. Poisomen itu apa? Akhiran dari kata somen. Na dan somen. Kalau dalam bahasa Ibrani tadi na. Kalau bahasa Yunani somen. Dalam kata ini merupakan kata ganti apa? Auris. Orang pertama jamak. Siapa orang pertama jamak? Ya, yaitu Allah, yaitu Yahweh. Sehingga kata poisomen juga diterjemahkan dengan kata kalimat. Ya, let us make. Artinya apa? Baiklah kita mencipta. Baiklah kita mencipta. Jadi kata kita ajakan kepada yang setara, itu tadi yang disebut dengan kohortatif itu ya. Oke. Nah, secara alkitabiah kalimat kohortatif dalam bentuk konteks Kejadian 1:26 itu hanya menunjuk kepada 3 pribadi yang setara. Setara sebagai Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini lebih luas, lebih jelas lagi, lebih terang benderang lagi? Silakan dibaca Yohanes 1:18. Yesus menyatakan Bapa adalah Allah. Minta tolong Pak Jeki, Yohanes 1:18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Ya. Jadi Yesus menyatakan Bapa adalah Allah. Yesus bersaksi tentang dirinya adalah Allah. Yesus menyaksikan tentang Bapa. Yang bisa melihat Bapa itu adalah Yesus. Kita tidak pernah melihat Bapa. Kita tidak pernah bisa mengenal Bapa kalau bukan mengenalnya melalui Yesus. Kita tidak akan pernah mengenal siapa Roh Kudus kalau bukan Yesus mengawali memperkenalkan itu. Kan? Nah, maka saya sudah pernah sampaikan, pengajar Allah Tritunggal yang handal, yang hebat, yang luar biasa, yang menyampaikan, mengajarkan dengan sempurna hanya Yesus. Siapa yang mau lawan Yesus? JT, ES, Paul Chang, Eric Chang. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Nah ini luar biasa, mencoba mengaburkan Yesus sebagai penyembah sebagai pengajar Allah Tritunggal. Dosa besar itu ya. Nah, kita berdoalah ya mereka jangan sampai masuk ke neraka ya, karena menolak Allah Tritunggal begitu ya. Supaya kita bertobat. Nah, kita lihat lebih luas lagi loh. Kristus sendiri menegaskan bahwa ia sendiri adalah Allah yang setara dengan Bapa. Lanjut Pak, Filipi 2 ayat 6. Ini ada penjelasan khusus mengenai kenosis. Silakan. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Ulang sekali lagi Pak. Ia adalah. Ulang sekali lagi Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Nah, kata rupa Allah itu kata morpe. Ya, morpe, rupa Allah, gambar Allah, ikon Allah ada di dalam Yesus. Ya, tidak mempertahankan kesetaraan berarti sebenarnya itu menjelaskan bahwa dia setara. Tapi tidak mempertahankan kesetaraan itu supaya dia bisa menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Ya, dan supaya bisa menjadi hamba. Dia tidak mempertahankan kealahannya itu. Kalau Tuhan Yesus menggunakan kealahannya selama hidup di tengah-tengah dunia ini, itu akan sulit menyatu dengan manusia dan akan sulit untuk diterima oleh manusia. Kan? Nah itu. Makanya nanti kalau kita belajar tentang kenosis, pengosongan diri Allah, itu ada 3 tafsiran yang berbeda. Ya, tafsiran yang berbeda itu yang pertama itu adalah mengatakan pada saat Yesus mati di kayu salib, kuasa keilahiannya itu diambil oleh Bapa, diambil oleh Allah karena kuasa dan kemuliaan Yesus itu adalah bersumber pemberian dari Bapa. Exousia katanya begitu. Nah,
Jadi supaya dia mati, supaya Yesus bisa mati, maka itu harus diambil oleh Bapa, dicabut gitu loh, diambil oleh Bapa. Itu tafsiran yang pertama. Lalu tafsiran yang kedua, Yesus meninggalkan keilahiannya supaya dia bisa mati. Nah, itu tafsiran yang kedua. Jadi benar-benar dia lepaskan kealahannya, dia tinggalkan kealahannya, dia lepaskan kealahannya. Jadi dia benar-benar manusia supaya dia bisa mati. Nah, begitu. Lalu tafsiran yang ketiga itu adalah yang mengatakan Yesus tidak menanggalkan, tidak melepaskan, tetapi dengan rela tidak menggunakan keilahiannya, membatasi diri untuk tidak melakukan keilahiannya supaya Yesus bisa mati. Nah, lalu tafsiran mana yang Bapak Ibu terima? Ya. Kalau saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan, dia tidak meninggalkan, bukan menanggalkan, bukan diambil oleh Bapa, tetapi dengan rela dia taat tidak menggunakan kealahannya itu. Dia adalah Allah itu sendiri, supaya sebagai manusia dia bisa mati. Nah, kalau kita menerima yang pertama dan kedua, berarti ada tempo, berarti barangkali 3 hari. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia belaka saja. Nah, ini kan tidak bisa, karena sebelum dia berinkarnasi dan sesudah dia berinkarnasi dan sampai hari ini, sifat kealahan itu selalu melekat kepada Yesus. Ya. Oke, maka selama dia hidup di dunia itu dibatasi oleh Yesus. Makanya kalau kita mau mengenal Allah dengan benar, jangan kita seperti pandangan dari orang Yahudi. Orang Yahudi selalu melihat Yesus itu dari mana? Dari sisi kemanusiaannya. Makanya ketika Yesus memperkenalkan, menyatakan diri sebagai yang ilahi, yang diutus oleh Bapa, apa yang dikerjakan oleh Bapa itu juga yang saya kerjakan. Kalau Bapa bekerja sampai sekarang, aku juga bekerja. Lalu dia bekerja juga di di hari Sabat, melakukan penyembuhan sehingga membuat orang Yahudi marah. Lalu memperkenalkan dalam kemarahan seperti itu, Yesus memperkenalkan dirinya adalah utusan dari Bapa dan yang lain sebagainya, membuat mereka sangat marah. Kan? Mengapa? Karena mereka hanya memahami, melihat Yesus itu dari sisi kemanusiaannya. Jadi kalau kita mau belajar tentang kristologi, jangan kita melihat dari bawah, tapi lihat dari atas. Dari bawah itu maksudnya manusia yang sementara ini, yang semu ini. Tapi lihat dari atas, berarti dari sorga. Ya, dari sorga. Bahwa Yesus itu adalah makhluk sorga yang berasal dari sorga. Nanti kita lihat setelah ini, ya. Oke. Lanjutkan. Jadi demikian juga Roh Kudus adalah Allah yang setara dengan Bapa dan Anak. Kalau dari mana buktinya kesetaraan itu? Salah satunya di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Silakan Pak Jeki, bisa bantu dibaca. Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, perhatikan kesejajaran antara mendustai Roh Kudus dengan mendustai Allah. Nah, itu pribadi yang sama itu, ya. Engkau dikatakan ini ketidakjujuran dari suami istri Ananias dan Sapira, ya. Nah ini. Ya, dikatakan engkau mendustai Allah, yang mendustai Roh Kudus. Nah, berarti menunjukkan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Mendustai Allah sama dengan mendustai Roh Kudus. Ya, itu juga menunjukkan suatu kesetaraan, ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain kalau nanti kita belajar di mata kuliah pneumatologi, ya. Kesetaraan Roh Kudus dengan dua pribadi yang lainnya. Ya. Jadi sebagai kesimpulan dan penegasan dari kata kita, ya, para malaikat dan manusia manapun tidak termasuk dalam maksud kalimat kohortatif. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi kita tolak
ajaran atau pandangan yang mengatakan bahwa para malaikat ikut terlibat di dalam kata kita, bergabung dalam kata kita, tidak termasuk, ya. Nah, karena kalimat tadi ingat kohortatif, untuk memudahkan kohortatif berarti ajakan kepada yang setara, ajakan pribadi yang pertama tunggal, ya, yaitu Bapa atau Allah kepada pribadi yang lain, Anak dan Roh Kudus, itu yang setara. Oke. Kesimpulan dan penegasan berikutnya, dan tidak termasuk dalam kata ganti kita pada Kejadian 1:6 itu mereka karena mereka semuanya bukanlah Allah. Ya, malaikat ciptaan, manusia ciptaan. Mereka bukan Allah. Ya. Ya. Jadi hanya satu makhluk ciptaan belaka. Bagaimana makhluk ciptaan bisa mencipta? Apalagi dikatakan kata bara tadi, kata tunggal yang hanya bisa digunakan itu kepada makhluk supranatural, ya, yaitu Allah yang supranatural. Manusia tidak mungkin. Kalau manusia membuat apa namanya? Membuat pesawat, oke, bisa membuat kapal atau membuat apa namanya? Kalau dia di kampung, membuat meja, membuat kursi, ya, dan yang lain, itu bukan kata menciptakan, kata bara itu beda, ya. Nah, makanya kata bara itu tidak pernah digunakan kepada manusia, Bapak Ibu, ya. Oke. Lalu berikutnya, yang kedua, argumentasi yang kedua yang membuktikan bahwa kata kita itu adalah trinitas, ya. Ya, ketiga pribadi itu berasal turun dari sorga sebagai penguasa dan pencipta. Ini saya katakan tadi, kalau kita mau mengenal, memahami Tritunggal, jangan membandingkan dengan yang dari bawah, yang sementara sifatnya, ya. Nah, coba perhatikan. Jadi Kejadian 11 ayat yang ke-7, silakan Pak. Kejadian 11 ayat 7. Ini peristiwa Menara Babel nih. Kejadian 11 ayatnya yang ke-7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Ya, nah ini sudah kita tahu lah ceritanya, ini peristiwa Menara Babel, ya. Nah di situ mengatakan Tuhan berkata, atau nirda, artinya apa? Marilah kita turun. Turun dari mana, Bapak Ibu? Turun dari sorga ke bumi. Kalau sudah di bumi, ya bukan lagi turun dari langit-langit gitu, ya. Jadi turun dari sorga. Jadi asalnya itu dari sorga. Tuhan, Adonai, ya. Ya, kalau Adonai Tuhan, Tuhan. Terjemahkan Septuaginta Kurios, Kristus, Lord. Kan? Nah, oke. Jadi dalam bahasa Ibrani kata kerja nerda merupakan jenis kalimat kohortatif. Ajakan tadi, marilah kita. Jadi yang diajak siapa? Bukan malaikat. Malaikat memang di sorga, tetapi malaikat itu bukan malaikat itu adalah ciptaan, bukan Tuhan, ya. Ya, jadi ajakan kepada orang pertama jamak di mana masing-masing pribadi adalah setara tadi, yang setara. Nah, kesetaraan itu diperkuat oleh apa? Oleh asal usulnya dari mana? Dari masing-masing pribadi itu asalnya dari mana? Yaitu turun atau datangnya dari sorga. Yesus itu kalau dipahami secara biologis saja atau secara insani saja, maka nggak nyambung. Itulah manusia. Ya sekarang ini Yudaisme, Islam, ya Saksi Yehova, Rasul Sabdono, JT, dan yang lain sebagainya itu karena mereka melihat, memahami Yesus itu dengan yang sementara dari dunia ini, bukan melihat dari sorga, dari atas gitu, dari mana asal usulnya. Nah, kita perhatikan, fakta menunjukkan bahwa tiga pribadi pencipta tadi yang berasal dari sorga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu fakta. Ya, karena itu para malaikat dan manusia manapun tidak termasuk dalam kelompok supranatural yang dimaksudkan oleh kata kita. Garis bawahi itu dan ingat itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tidak, ya.
Jadi tidak termasuk para malaikat manusia karena itu adalah ciptaan. Malaikat tuh betul berasal dari sorga. Ya, dan ada di sorga, bertahta di sorga, ya, memuji menyembah Tuhan. Tapi itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Dia adalah makhluk ciptaan. Ya, makhluk ciptaan. Bagaimana mungkin makhluk ciptaan diajak untuk menciptakan manusia? Wow. Nah, kalau kita belajar lagi nanti angelologi, siapa yang lebih mulia manusia dengan malaikat? Sebenarnya siapa? Bukan malaikat, manusia. Ya, memang malaikat lebih kuat dari sesuatu supranatural, tetapi malaikat itu suruhan, perintah, namanya disebut dengan angelos, ya, suruhan. Jadi kita bisa suruh dia, tapi malaikat nggak bisa nyuruh kita, gitu ya. Nah, kita yang memerintahkan malaikat, gitu. Allah memerintahkan malaikat, jadi suruhannya Allah, utusannya Tuhan, ya. Oke. Nah, itu yang kedua tadi, asal usulnya dari sorga. Bapa di sorga, Yesus Kristus yang datang menjadi manusia di sorga. Roh Kudus pun dikatakan ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia katakan apa? Aku akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, ada di sorga, lalu diutus. Terjadi dalam pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu, ya. Nanti kalau kita bahas lagi mendalam ketika itu Yesus ada di mana yang mengatakan aku akan pergi ke surga dan mengutus Rohku. Berarti Roh Kudus ada di mana? Apakah hanya di surga ada Roh Kudus, di bumi tidak ada? Kenapa Yesus mengatakan demikian? Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu, ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Argumentasi yang ketiga, ya. Pengakuan Yesus sendiri bahwa kata kita hanya menunjuk kepada pribadi Allah Tritunggal. Maaf, ada kesalahan, pribadi, ya, pribadi maksudnya, ya. Waktu ngetik berarti ini ngantuk, ya, pribadi Allah Tritunggal, ya. Jadi pengakuan Yesus secara tegas bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya, karena ini adalah kalimat yang singkat. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu dalam hal apa? Nah, kalau menurut Erastus, aku dan Bapa satu itu satu dalam tugas pengembalaan. Gitu. Nah, satu dalam tugas pengembalaan itu di Logos Kenosisnya mengatakan demikian. Apakah benar demikian, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan mulai dari 27, 28, 29, ini satu dalam memberikan keselamatan kepada orang percaya, dan satu dalam memelihara menjaga orang percaya supaya memperoleh keselamatan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yaitu, ya. Kalau Yesus mengaruniakan hidup kekal, nah itu adalah dari sifat keilahian yang dimiliki oleh Bapa, yang dimiliki oleh Roh Kudus. Ya. Jadi satu. Ada lagi yang mengutip, ini adalah katanya aku dan Bapa adalah menunjukkan satu pribadi. Wow, luar biasa. Mana ada dalam bahasa Indonesia kata dan itu menunjukkan hal yang sama, aku dan Bapa. Tidak ada, ya kan? Nah, kalau itu pribadi yang sama, seharusnya Yohanes atau Yesus mengatakan aku dan aku adalah satu, atau Bapa dan Bapa adalah satu, itu aja. Kenapa diubah? Aku berarti menunjukkan pribadi yang berbeda. Siapa dia? Yesus Kristus. Bapa berarti pribadi yang lain, yaitu siapa dia? Yahweh itu, Theos itu, Allah itu, God itu, kan gitu. Nah, jadi udah jelas ini pribadi yang berbeda, tapi satu di dalam keilahian, satu di dalam hakikat keilahian, gitu ya. Ya, oke. Ya, coba kita lihat lagi apa dikatakan oleh Yesus, ya, tentang kita itu. Yohanes 17 ayat 22. Minta tolong Pak Jeki baca lagi Pak. Yohanes 17 ayat 22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama seperti kita adalah satu. Ya, itu ada lagi situ kata kita. Nah, jadi Yesus ini mau disangkal orang lagi. Yesus sudah mengatakan kata kita adalah satu. Lalu dikatakan satu apa lagi tuh? Satu pribadi lagi. Nah, itu. Ya, nah kita itu menunjukkan kepada ketritunggalan, ya, kita,
ya trinitas. Ya, kita di dalamnya ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri udah menyaksikan, kenapa lagi diragukan oleh manusia-manusia sekarang. Jadi heran juga saya. Ya. Ya, dibolak-balik, diperkosa ayat-ayat Alkitab gitu ya. Dipaksakan cocologi gitu ya. Nah itu ya. Oke. Nah, jadi kita hanya menunjukkan kepada Dia dan Bapa. Dia menunjuk kepada Yesus, Bapa menunjukkan kepada Yahweh kalau dalam perjanjian lama, ya Theos dalam perjanjian baru. Nah, sebagaimana yang telah ditegaskannya bahwa kita atau kami, ada kata kita, ada kata kami, dimaksudkan dengan Dia dan Bapa. Coba Bapak baca lagi Yohanes 14:23, Pak. Ini beda lagi nih, ada kata kita, ada kata kami. Yo. Yohanes 14 ayatnya ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, kami akan datang, dikatakan di situ apa tadi? Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, kata kami di tengah kalimat itu huruf kecil atau huruf besar itu katakannya? Kami. Ya, huruf besar ya kan? Kami itu jamak, berarti lebih dari satu, tetapi tidak lebih dari 3 itu ya. Kalau sudah lebih dari 3 bukan trinitas lagi kan gitu ya. Nah, jadi itu dijelas di situ ada kata ganti menunjuk kepada Allah, Dia, engkau, ya. Ya gitu. Tapi tidak pernah mengatakan kepada Tuhan kamu, kan nggak pernah ya. Ya, begitu ya. Nah, ini sangat jelas sekali Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Oke, nah kita bisa perhatikan hal itu. Kemudian Yesus juga menyatakan bahwa Roh Kudus itu setara dengan Dia. Coba kita perhatikan Yohanes 16 ayat 7, Pak. Silakan, Pak. Yohanes 16 ayat 7. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Nah, ini yang kita perhatikan di sini. Bahwa Yesus juga menyatakan Roh Kudus itu setara dengan Dia. Dia yang dari sorga, turun dari sorga, datang ke dunia ini, Dia adalah Allah. Ya, Dia adalah Allah itu sendiri, pribadi yang berbeda. Jadi, tentu ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh JT di videonya kemarin ya. Yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang Kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Ya Pak, coba baca Pak, ayat 11 ya. Kisah Rasul 1 ayat 11 atau 2:11? Kisah Rasul 1 ayat 11. Bukan, 11 atau 2:11? Coba dulu 11 Pak, 1:11. 1:11 itu, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah, itu kesaksian malaikat yang mengatakan bahwa Yesus yang sudah bangkit dengan menggunakan tubuh kemuliaan itu naik ke surga, lalu dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, yang kita pahami selama ini berarti itu adalah pengharapan kita kedatangan Kristus yang kedua kali dengan tubuh kemuliaan. Tetapi JT mengatakan di dalam kontennya itu bahwa itu sudah digenapi dengan hadirnya Roh Kudus. Ya, jadi katakan Yesus itu ada Roh Kudus yang Immanuel gitu. Nah, berarti kita nggak perlu lagi menunggu Yesus datang kedua kali, udah digenapi kok. Dengan alasannya nanti dia datang dengan tubuh kemuliaan, sekarang dengan roh. Nah ini kan ngawur jadinya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah karena itu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata ganti kita atau kami dalam Kejadian 1:26 dan Kejadian 11 ayat 7 adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini kesimpulannya. Oke, jadi jangan jelas kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 dan juga Kejadian 11 ayat 7 itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah iman Kristen, pengakuan iman rasuli yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja ya di abad yang keempat. Nah, maka saya coret ini. Ya, saya coret di situ malaikat dan semua manusia tidak termasuk dalam kata kita atau kami. Jadi sekali lagi siapapun ya yang mengatakan itu ajakan kepada malaikat atau manusia
makhluk lainnya di luar Allah, maka itu keliru. Ya, keliru. Jika ada di antara mahasiswa pasca sarjana mau ikuti, silakan, bebas. Ya kan begitu. Tapi berharap tidak ada. Ya kan gitu. Ya. Nah, jadi Yesus tidak pernah, ini nih, saya buat bold semua ini, huruf besar semua ini supaya kita bisa mengingat gitu ya. Oke. Nah, jadi Yesus tidak pernah menyebutkan dan mengakui bahwa kata kita menunjuk kepada malaikat dan manusia. Tidak ada. Tidak ada. Kalau itu menunjukkan kepada malaikat, pasti diulang oleh Yesus. Pasti diajarkan oleh Yesus. Pasti diajarkan oleh para rasul. Karena sesuatu yang sangat penting. Ya, pasti diajarkan oleh para raja atau para nabi gitu. Tapi kata kita itu kan kata itu kan aja di Kejadian 1 ayat 1 26 27. Kemudian ada kata kami dan yang lain, terbatas kan? Hanya terbatas itu, ya. Nah, jadi sudah sangat jelas kata kita, kami itu adalah menunjuk kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah sangat jelas. Kemudian kita lihat argumen yang keempat. Kan ada 5 argumen tadi ya. Nah, kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja bara. Nah, kata kerja bara itu hanya dipakai oleh Allah Tritunggal, yaitu sebagai subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Ya, sebuah kalimat. Jadi secara etimologi, kata bara berarti mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, siapa yang bisa pelaku seperti itu? Siapa yang bisa bertindak seperti itu? Tidak ada. Malaikat nggak mungkin, manusia nggak mungkin, apalagi, ya kan? Nah, jadi kita perhatikan secara teologis dikenal dengan istilah apa? Ex nihilo. Apa arti dari ex nihilo itu? Artinya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, tanpa bahan. Itu ya. Nah, jadi waktu diciptakan Adam itu ya diciptakan ya. Ya diciptakan, belum ada manusia sebelumnya itu, ya. Belum ada. Adam, makanya Adama itu adalah maksudnya adalah manusia pertama gitu, yang diciptakan adalah Adam, ya. Nah, ketika bumi belum ada, maka Tuhan menciptakan secara menakjubkan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 21 dalam urutan penciptaan pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu, ya. Nah, jadi di situ ya, sekalipun tidak disebutkan langsung adanya anak di situ atau Yesus Kristus, tetapi kalau kita melihat pengertian untuk seterusnya, Kejadian 1:26 dan sampai ke perjanjian baru, berarti Yesus terlibat. Nanti ada di Kolose 1 ayat 15-16, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Kemudian Yohanes 1 ayat ketiga, ya, di dalam Dia ya diciptakan segala sesuatu. Nah, dan semuanya banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Yesus terlibat dalam penciptaan, ya. Dan juga di kitab Ibrani ada juga mengatakan demikian. Oke, kembali kepada kata bara tadi. Jadi pada saat belum ada manusia di bumi untuk melestarikan dan mengusahakan bumi ciptaannya, maka Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Pak Zeki dan Pak Nuh bukan diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat, ya. Ya. Nah, ini gambar ikonnya Allah, ya. Rupa morfenya Allah gitu ya. Nah, ini tadi itu kita bisa melihat itu seperti apa dikatakan ayat 27. Nah, jadi semua tindakan penciptaan itu menggunakan kata kerja apa? Kata kerja bara. Di mana hanya Allah Tritunggal saja yang menjadi subjek atau menjadi pelaku dari kata kerja bara, tidak ada yang lain, ya. Tidak bisa digunakan kata bara itu kepada makhluk yang lain. Itu hanya dapat digunakan kepada Allah sebagai pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, jadi kembali saya coret ininya. Ya, artinya dicoret harus kita tolak begitu, ya. Nah, ya kita tolak. Nah, karena itu malaikat dan manusia tidak termasuk dalam kata ganti kita. Tidak. Semua makhluk ciptaan tidak mampu membuat karya secara ex nihilo dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada itu di makhluk lain kecuali Allah, ya. Nah, sehebat apapun malaikat, sehebat apapun manusia mampu membuat pesawat,
mobil, nah sekarang robot, ya alat-alat perang, ya ada sekarang apa itu namanya pesawat tanpa awak gitu, ada mobil sekarang tanpa supir, ya kan? Ya hebat-hebat sekarang itu. Itu saya lihat ada dilepas oleh Israel senjata drone ya terbang ya ke tanpa awak pesawat. Nah, untuk apa menyerang musuh gitu ya. Nah, itu luar biasa itu. Ya, canggih banget. Tetapi secanggih-canggihnya manusia, dia tidak pernah melebihi dari Allah. Jangan sampai manusia sombong. Seperti manusia siapa itu? Legendaris penyanyi legendaris Inggris itu. Siapa namanya itu Pak Jeki yang mengatakan saya ini lebih terkenal daripada Tuhan Yesus katanya. Hah? John Lennon. John Lennon. Grupnya Pak Jeki itu. Iya. Apa yang terjadi dengan dia? Waduh, tragis sekali ya akhir dari hidupnya. Ya, kemudian yang membuat kapal pesiar apa itu yang besar itu yang terkenal. Hah? Titanic. Nah, Titanic, ya Titanic. Yang membuat itu dibilang, ini tidak ada pun yang bisa menenggelamkan, sekalipun Allah tidak mungkin dapat menenggelamkan. Wah, apa yang terjadi? Ditenggelamkan. Luar biasa itu. Kan? Jadi jangan sampai sombong lah. Apa yang kita sombongkan di dunia ini kan gitu ya. Sekalipun kita punya kecanggihan kemampuan ya. Nah, ada lagi 2 anak remaja dinasehati oleh ibunya. Nah, nanti dalam perjalanan kalian libatkan Tuhan ya. Ya, dalam perjalanan supaya Tuhan menyertai kalian. Nah, anak remaja ini bilang, "Iya, Mah, nanti saya taruh Tuhan itu di bagasi," katanya begitu. Ya, jadi itu udah merendahkan kan? Nanti saya taruh di bagasi gitu. Apa yang terjadi dalam perjalanan? Mereka tabrakan, hancur lebur depannya, bagasinya utuh. Ya, mereka mati anak remaja ini dan depannya itu rengsek begitu. Yang di belakang itu utuh. Karena ada Tuhan di situ. Jaga. Nah, ini kan ini hati-hatilah kalau sudah meremehkan. Nah, kemudian di Indonesia menaruh Alkitab di pantat kan gitu ya. Apa yang terjadi? Sama dia bilang dilihat nanti berapa bulan ke depan apakah saya mati? Benar-benar apa? Benar-benar mati loh. Dari stroke dulu. Makanya nggak boleh main-main dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Ya. Terlalu banyak orang bermain-main sekarang ini, nggak lama umurnya. Ya, gitu. Oke. Jadi sehebat apapun manusia, malaikat tidak dapat menciptakan bumi dan juga matahari secara ex nihilo, tidak mungkin, ya. Oke. Allah Tritunggal lah yang sanggup menciptakan ya alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, bahkan menciptakan nanti langit dan bumi baru. Ya. Jadi itu benar-benar diciptakan. Nanti belajar eskatologi, nggak tahu di S2 ada nggak eskatologi ya. Ya, ada yang mengatakan sebenarnya tidak menciptakan langit bumi yang baru benar diciptakan, tapi langit bumi yang sekarang ini diperbaharui. Begitu. Nah, padahal sudah jelas di sana adalah langit dan bumi baru. Benar-benar itu diciptakan baru, ada kata Yunani kata baru yang digunakan ya, yaitu apa namanya itu, ada istilah yang digunakan baru, saya lupa bahasa Yunaninya, benar-benar baru ya gitu. Jadi bukan diperbaharui, bukan di dunia yang sekarang ini diperbaharui, dibentuk lagi, bukan, tapi benar-benar turun dari sorga. Ada ayat Alkitabnya itu ya. Oke, Wahyu 20 ayat 11 sampai ada juga 21 ayat 1 ya. Oke, itu nanti bisa dibaca. Yang kelima, argumentasi yang kelima yang terakhir. Yang terakhir ya. Nah, ketiga pribadi Allah ya Tritunggal itu bersifat kekal. Ya, bersifat kekal. Inilah yang dikatakan sehakikat setara itu, yaitu memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah. Ada nggak pada Yesus? Ada nggak pada Roh Kudus? Ya, nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah ada sebelum dunia ada. Makanya terlibat dalam penciptaan, ya, dalam penciptaan, ya. Nah, berarti sebelum penciptaan ada sudah ada. Tetapi juga ingat, bukan karena dia dicipta. Yesus bukan dicipta. Nah, ketiga pribadi ada bersama-sama dalam masa perjanjian lama. Ada. Nah, ada nggak Yesus dalam perjanjian lama?
Ada. Belajar kristologi lanjutan nanti ya. Ada nggak Roh Kudus dalam perjanjian lama? Ada. Namanya kata ruach Elohim itu, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan Yesus itu hanya ada di sorga pada saat Yesus ada di bumi, nah berarti kita sudah membatasi kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus. Dia Maha Hadir, ya. Nah, jadi ketiga pribadi juga itu ada di mana? Ada juga dalam masa perjanjian baru. Nanti silakan dibaca di Lukas 3, 21, 22. Kemudian ketiga pribadi itu juga bersemayam di sorga, ya, bersemayam di sorga. Markus 16, 19 dan juga Yohanes 16 ayat 7, Kisah 7 ayat 56. Nah, ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu, ya. Yaitu argumentasinya itu, ya. Jadi 5 itu. Maka kesimpulannya adalah di dalam kekekalan masa depan ketiga pribadi Tritunggal, ya, tetap ada, ya. Nah, kenapa ini? Halo, kenapa begini ya? Halo. Ya, Pak. Saya kok ketutup, kenapa ya? Ada ketutup dengan apa ini? Pak, escape aja dulu, Pak. Hah? Dimatiin, tutup dulu aja presentasi ya, Pak. Kenapa bisa tiba-tiba muncul begitu? Ini lalu ada gangguan terus ini. Kalau orang puasa bilang ini gangguan setan katanya begitu. Padahal belum tentu gangguan setan. Komputernya mesti dibaptis dulu, Pak. Panas. Oke, coba tinggal mengakhiri sebenarnya sebentar ya. Ini kata-kata kita tadi itu mana dia? Oke. Nah, ini dia. Oke, jadi satu kesimpulan dari kata kita itu dalam kekekalan masa depan ketiga pribadi itu Tritunggal tetap ada. Itu dia, tetap ada dan hadir untuk selama-lamanya, menyertai umat pilihan dan gerejanya dalam langit sampai kepada langit dan bumi baru yang kekal nanti. Jadi kapan ada Allah Tritunggal? Sebelum segala sesuatu sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Pada saat penciptaan ada, pada saat perjanjian lama ada, pada saat perjanjian baru ada, nanti ada. Di dalam kekekalan sampai kita nanti masuk di langit dan bumi baru LB3 itu, dia ada. Selama-lamanya dia ada. Ya, makanya ya sangat tragis sekali orang-orang yang menolak Allah Tritunggal. Mungkin nanti kita tidak bertemu dengan mereka di langit dan bumi baru. Mungkin kalau mereka tidak bertobat, ya kan gitu ya. Nah ini kalau mereka tidak mengakui Allah Trinitas di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekalipun bilang percaya kepada Yesus, tapi tidak menyangkal keberadaan Bapa, menyangkal kepada keberadaan Roh Kudus misalnya. Nah itu sama aja. Yesus tidak pernah menyangkal dari salah satu itu. Ya, selalu menghubungkan dirinya dengan Bapa, selalu menghubungkan dirinya dengan Roh Kudus, ya. Ya, hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Itu. Jadi ini pemahaman saya dan juga keyakinan kita, bahkan juga umat Kristen secara umumnya, yaitu pengakuan kepada Allah Trinitas. Begitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kita masuk dalam diskusi, sekiranya ada hal yang mau kita tanyakan sebelum masuk ke presentasi. Tuhan Yesus berkati. Shalom.